Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap berada dalam keadaan iman, Islam, dan semoga ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal yang lagi viral di kesempatan kali ini, yaitu tentang hacker ya. Saya tidak menyebutkan satu hacker tertentu, tidak, akan tetapi bagaimana hukumnya orang menjadi hacker ya. Orang menjadi hacker. Bahwa dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hadirin sekalian, dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhlah kalian sejauh mungkin, katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, jauhlah kalian sejauh mungkin, yaitu dari sebuah prasangka, dari sebuah zon, karena sesungguhnya sebagian zon ini adalah dosa. Ada sebagian zon yang dosa, ada sebagian zon yang tidak dosa. Akan tetapi sebagian zon tersebut ini adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu, dan janganlah kalian menjadi tajassus, yaitu mata-mata ya. Seperti hacker itu kan mata-mata, yaitu apalagi merampas atau mengambil atau mengintai terhadap data-data pribadi seseorang yang seharusnya itu adalah data rahasia pribadi seseorang ya. Itu adalah namanya tajassus, yaitu mengintai atau memerhatikan atau mencuri datanya pribadi orang lain, dan itu adalah hukumnya haram. Wala tajassasu ya, wala tajassasu, dan janganlah kalian itu menjadi tajassus atau menjadi mata-mata, apalagi kalau misalkan data pribadi tersebut ini sampai diperlakukan dijual kepada orang lain, atau misalkan memperlakukan hal-hal yang tidak baik untuk kebutuhan-kebutuhan kejahatan, malah berlipat ganda haramnya atau dosanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah kalian itu menghibah ya, menggunjing terhadap sebagian kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah kamu senang, apakah kamu suka salah satu dari kalian tersebut ini memakan daging saudara kamu sendiri. Nah, otomatis mereka akan membencinya ya, kan begitu. Dalam ayat tersebut ini ada 3 kategori yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ini adalah zon. Sudah dijelaskan bahwa sebagian zon ini adalah dosa, yaitu seperti suudzon ya. Seperti suudzon, orang kemudian membuka rahasia pribadi seseorang, terus kemudian dia itu bersuudzon kepada orang lain ya. Data-data pribadi seseorang, kemudian dia itu adalah bersuudzon kepada orang lain, apalagi suudzon itu kemudian diimplementasikan terhadap perbuatan-perbuatan jelek misalkan, itu ya lebih dosa lagi, maka bertikel-tikel. Kemudian juga wala tajassasu, jelas yang namanya orang mencari atau membuka aibnya atau data pribadi seseorang, apalagi yang benar-benar rahasia, apalagi misalkan itu rahasia negara gitu ya,
maka sangat haram hukumnya, maka benar-benar untuk diharamkan hukumnya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian untuk menjadi mata-mata, mata-mata seseorang untuk orang lain, apalagi kalau misalkan itu digunakan untuk perkara-perkara yang jelek, kemudian untuk menghancurkan negara, misalkan untuk menghancurkan pribadi seseorang, untuk menghancurkan kelompok, untuk menghancurkan siapapun itu, ya saudara kita yang muslim, maka itu tidak boleh untuk menjadi tajassus untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik, ya. Dan juga wala yaktab, dan juga tidak boleh untuk menghibah, yaitu menggunjing terhadap saudara kita. Hadirin rahimakumullah, bahwa yang namanya untuk menjadi hacker itu adalah tidak ada lagi kecuali untuk membongkar data pribadi seseorang, untuk membongkar rahasia-rahasia yang berada dalam data pribadi seseorang atau kelompok atau lembaga atau instansi atau bahkan negara. Maka sehingga kalau misalkan tujuannya adalah demikian, apalagi tujuannya adalah uang gitu ya, tidak memikir itu kemaslahatannya umat, tidak memikir itu adalah kemaslahatan yang akan datang, maka ini adalah hukumnya haram jelas. Untuk menjadi hacker yang demikian itu adalah hukumnya haram. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, bahwa sekarang kalau misalkan tujuannya hacker tersebut ini menangkal terhadap hacker yang lain, misalkan ini ya, misalkan untuk bertujuan untuk menangkal hacker yang lain agar tidak menjadi hacker itu, agar untuk memberikan benteng-benteng agar hacker-hacker tersebut ini tidak masuk pada data tersebut, ini nggak apa-apa, karena ini tujuannya untuk membentengi data pribadi seseorang atau lembaga atau bahkan negara gitu ya, maka itu nggak apa-apa. Akan tetapi kalau misalkan memang tujuan ya untuk menjadi tajassus, memata-matai data pribadi seseorang, apalagi terus kemudian digunakan untuk kejelekan seseorang, maka jelas itu adalah tidak boleh. Akan tetapi lagi, jika boleh untuk menjadi hacker tersebut ini karena bertujuan untuk kemaslahatan negara, ya. Jadi misalkan seperti BIN ya, itu boleh misalkan membongkar terorisme atau misalkan membongkar mafia narkoba, atau misalkan membongkar koruptor ya, data-data koruptor, maka seperti KPK, kepolisian atau BIN atau negara itu boleh itu. Karena apa? Karena tujuannya adalah maslahah. Jadi yang diperbolehkan itu adalah negara yang memata-matai atau yang menjadi tajassus karena bertujuan untuk maslahat negara. Ya. Akan tapi kalau misalkan tidak ada tujuan baik ya, tidak ada tujuan maslahah, maka itu jelas haram. Jadi seperti negara misalkan itu bertujuan baik. Ada narkoba misalkan mau diantarkan ke negara mana, sehingga mengambil data-data pribadi dan lain sebagainya ya, bagaimana para hacker itu mengambil data tersebut agar narkoba itu tidak bisa terjual kemana-mana, sehingga bisa menangkap bandar narkoba, sehingga bisa menangkap koruptor, sehingga bisa menangkap pencuri, sehingga bisa menangkap pembunuh misalkan, maka itu boleh bagi negara yang demikian karena bertujuan jelas untuk maslahah gitu. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan bertujuan itu adalah hanya membongkar data pribadi atau lembaga atau instansi atau bahkan membongkar lembaga rahasia negara, maka jelas haram, sangat haram hukumnya. Apalagi bertujuan untuk dijual atau misalkan bertujuan untuk menggaduhkan negara, itu lebih haram lagi itu. Ya, demikian ya yang kami sampaikan teman-temanku. Semoga ini benar-benar
bermanfaat bagi kita ya. Saya hanya menjelaskan tadi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, surat Al-Hujurat ayat 12. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.